بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أعزنا الله وإياكم. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama beberapa penyimpangan dari Ihya At-Turath atau Jami'iyatu Ihya At-Turath Al-Kuwaitiyah yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya prinsipil. Tidak seperti yang dikatakan bahwa itu adalah khilaf atau masalah ijtihadiyah, khilafiyah yang tidak boleh ada pengingkaran padanya, yang tidak diperbolehkan ada saling tahdzir, apalagi saling menghajar. Ini adalah pendapat yang batil. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu bukan penyimpangan biasa, namun penyimpangan yang sampai kepada tingkatan seorang terjatuh ke dalam al-hizbiyah, al-ikhwanul muslimun, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara penyimpangan yang telah kita sebutkan, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang mengetahui di antaranya antum, penyimpangan Ihya At-Turath. Ini penting ya ikhwan. Naam, agar jangan sampai seorang ketika satu saat nanti ditanya, naam, apa penyimpangan Ihya At-Turath, pokoknya ditahdzir. Pokoknya ditahdzir. Apa penyimpangannya? Dengar sendiri kasetnya. Allah musta'an. Penting kita mengetahui bahwa penyimpangan itu bukan penyimpangan biasa. Naam. Bisa diingat? Naam. Naam. Masuk parlemen, menghalalkan masuk dan ikut dalam politik praktis. Di antaranya muftinya Abdurrahman Abdul Khalid yang merendahkan para ulama, menuduh para ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi', dan telah ditetapkan dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara tanda-tanda Ahlul Bid'ah adalah mencerca para ulama ahli sunnah min alamati ahli bid'ah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencerca ahlul athar, merendahkan para ulama, menuduh mereka dengan tuduhan yang rendah, tidak mengerti fiqhul waqi', cetakan lama dan yang semisalnya. Naam. Yang lainnya, naam, antum, antum, ngomong apa ya? Ngomong apa itu? Enggak dengar. Belum, enggak tahu. Antum, naam, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, ya,
Sayyid Qutb, mengikuti aqidah Sayyid Qutb, takfiri, menyanjung ahlul bid'ah, Muhammad Surur, Zainul Abidin, Muhammad Hassan. Naam. Yang terakhir siapa yang kita sebutkan? Al-Maghrabi. Baik. Termasuk di antara mereka para du'atul fitan yang sering datang ke Ihya Turat memberikan pelajaran kepada Ihya Turat adalah Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini ini yang mengaku muridnya Syekh Al-Albani. Naam, rahimahullahu ta'ala. Namun kalau itu benar, itu tidak cukup untuk mentazkiyah seseorang. Yang mentazkiyah seseorang adalah amalannya. Mentazkiyah seseorang adalah amalannya. Nah, Wasil bin Atha tidaklah merekomendasi Wasil bin Atha disebabkan karena dia pernah belajar kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri imam di antara imam ahli sunnah wal jamaah. Tapi Wasil bin Atha ra'sun min ru'usil Mu'tazilah. Nah, walaupun muridnya itu tidak akan mensucikan apa yang dia perbuat dan menjadi pemikiran-pemikiran bid'ahnya. Maka Abu Ishaq Al-Huwaini ini termasuk di antara seorang yang ditahdzir oleh para ulama dengan hujjah, dengan keterangan-keterangan yang jelas dari ucapan-ucapannya, dari kaset-kasetnya. Nah, bukti-bukti yang jelas, bukan qila wa qal, si fulan berkata, ada yang mengatakan demikian, dengan hujjah yang jelas dari kasetnya. Nah, lalu kemudian disampaikan pada para ulama, dan para ulama mentahdzir dan menghukum bahwa pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran yang menyesatkan. Di antara yang disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, di antara pemikirannya dia mengkafirkan seorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bahwa orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan kafir. Nah, dia menyebutkan dalam kasetnya yang berjudul Syurut Al-Amal As-Salih. Dia mengatakan amma ar-rajulul musirru 'ala al-ma'siyah وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحيل هذا مستحيل وهذا كفره ظاهر. Seseorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan dan dia mengetahui bahwa itu kemaksiatan, maka orang ini berarti dia menghalalkan. Berarti dia telah menghalalkan kemaksiatan itu dan ini kekufurannya jelas. Nah, ucapan ini nas yang jelas, sharih, bahwa dia mengkafirkan orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dan ini pemikiran khawarij, pemikiran takfiri. Kayaqula, kalau dia melanjutkan, seperti kalau dia mengatakan ar-riba ana a'lam annahu haram lakinnani sa'akulu wa zina haram lakinnani sa'af'aluh. Riba, saya tahu bahwa itu haram, tapi saya memakannya. Zina, saya tahu itu haram, tapi saya melakukannya. Hadza mustahilun wadhihul istihlal fihi. Fala syakka fi kufri mithli hadzal rajul. Maka orang ini telah istihlal, menganggap halal apa yang dia perbuat, dan tidak ada keraguan tentang kekafiran orang yang seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini ucapan Abu Ishaq yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia terpengaruh dengan pemikiran takfiriyun yang terlalu memudahkan mengkafirkan kaum muslimin. Di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang yang melakukan ahlul kabair. Seorang yang melakukan kabair dari ahlul kabair, mereka tidak dihukumi kafir. Dia adalah seorang muslim yang fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Nah,
selama dia belum sampai kepada tingkatan-tingkatan yang menyebabkan dia kafir, seperti misalnya dia menghalalkan mustahilun. Beda kalau misalnya dia mengatakan, saya mengatakan bahwa riba itu halal. Dia menyatakan demikian. Atau dia mengatakan zina itu boleh-boleh saja, halal. Nah, ini jelas kekufuran. Ini istihlal. Tapi kalau seorang misalnya mengatakan, saya tahu bahwa itu haram, namun saya kerjakan, nah, biar saya yang menanggung akibatnya, saya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah, misalnya, dia mengatakan seperti itu, maka dia tidak kafir dengan ucapannya tersebut. Dia meyakini bahwa itu haram, namun dia lebih mengikuti hawa nafsu, syahwat. Nah, dan orang yang seperti ini tidak dihukumi kafir, walaupun dia dalam keadaan sangat berbahaya, ala khatar azim. Nah, tapi untuk menghukumi bahwa dia kafir, butuh ada ucapan-ucapan yang jelas atau perbuatan-perbuatan yang jelas yang menunjukkan bahwa itu termasuk di antara naqid min nawaqidil Islam, termasuk di antara pembatal Islam. Kalau tidak diperbolehkan kita menghukumi seseorang bahwa dia kafir kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Dia masuk Islam dalam keadaan yakin, dan dia tidak diperbolehkan untuk dihukumi keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan pula, bukan dengan ihtimalat, hal-hal yang sifatnya kemungkinan. Ada kemungkinan begini, ada kemungkinan seperti itu. Tidak bisa. Harus dengan keyakinan pula. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan adanya hal-hal yang meragukan. Maka selama belum sampai kepada tingkatan yaqin, maka hukum seorang itu adalah muslim. Nah, berbeda dengan pemikiran Khawarij. Al-Khawarij mereka mengatakan bahwa seseorang apabila dia telah melakukan dosa besar, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sebahagian dari firqah Al-Khawarij mengatakan sekedar seorang itu melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil, kalau dia melakukan perbuatan dosa maka dia kafir, keluar dari Islam, dan di dalam neraka hukumnya kekal. Adapun kaum Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka dia berada di antara satu kedudukan, di antara dua kedudukan, manzilah bainal manzilatain, bukan muslim, bukan juga kafir. Ini adalah pemikiran yang sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abu Ishaq mengatakan bahwa seorang kalau dia mengetahui bahwa itu perbuatan kemaksiatan tapi dia terus melakukannya, nah, maka dia kafir. Dia mengatakan hadza kufruhu dhahir. Ini kekufurannya jelas. Dan ini adalah aqidah Khawarij, takfir. Nah, dan dia juga mengatakan di dalam kaset yang berjudul Madhabus Syaitan, di pertengahan kaset itu dia mengatakan ketika menjelaskan tentang tauhid al-hakimiyah. Nah, dia mengatakan fahadha huwa tauhidul ibadah inil hukmu illa lillah tauhidul hakimiyah akhassu khasaisi tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid ibadah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tauhidul hakimiyah ini adalah merupakan tauhid yang paling khusus dari tauhid al-uluhiyah. Nah, dan kita melihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mereka membagi tauhid menjadi 4 bagian, menambah dengan tauhidul hakimiyah, ini ujung-ujungnya mesti dia berpemikiran Khawarij, takfir. Nah, tidak satupun dari mereka yang membagi tauhid menjadi 4 pembagian lalu mengkhususkan tauhidul hakimiyah, melainkan termasuk di antara orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Dia akan terjatuh ke dalam takfir. Nah, karena menganggap bahwa al-hukmu lillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang berhukum,
dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kafir dan keluar dari Islam. Lalu tidak merinci permasalahan ini. Padahal para ulama ahlu sunnah memiliki rincian dalam membahas orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas bagi kita tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan suratul Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah tabaraka wa taala, maka mereka itu kafir. Kata beliau, bukan yang dimaksudkan kekufuran di sini adalah kekufuran yang kalian sangka. Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilaih. Innama huwa kufrun duna kufrin. Namun yang dimaksud adalah kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahwa para ulama salaf merinci. Tidak setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Jalla wa'ala, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Nah, maka dengan keyakinan mereka bahwa tauhid ini adalah merupakan akhassu tauhid al-uluhiyah, maka dengan itu mereka menyikapi secara mutlak orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Oleh karena itu dia juga mengatakan di dalam kasetnya yang berjudul Nida'ul Ghuraba, pada pertengahan kaset bahagian pertama dia mengatakan, "Ya lal ghurbah, la yujadu sultanun syar'iyyun, la yujadu sultanun yahmi hududallahi fil ardh. Man sabba Allah sujina 6 ashhur wa lam yunaffadh hadha al-qanun sa'a. Wa man sabba dhat al-mulkiyah yusjanu fil hal la yujadu sultanun syar'i." Kata dia, sungguh zaman ini adalah merupakan zaman keterasingan. Tidak didapati kekuasaan sekarang ini yang benar-benar menjaga batasan-batasan Allah di muka bumi. Siapa yang mencela Allah, hukumnya dipenjara 6 bulan. Namun ini pun tidak pernah dipraktekkan, kata dia. Sementara siapa yang mencela raja atau pemimpin atau penguasa negeri, maka pada saat itu juga dipenjara. Nah, artinya kalau mencela Allah kok tidak ada hukumannya. Begitu mencela pemimpin langsung masuk penjara. Maka dengan ini dia berkesimpulan, la yujadu sultanun syar'i. Sekarang ini tidak ada pemerintah yang syar'i. Berarti semuanya alal kufur. Nah, berdasarkan ucapan dia ini yang menyikapi setiap pemerintah secara umum, maka pemerintah Saudi kafir, pemerintah Mesir kafir, pemerintah Sudan kafir, pemerintah Yaman kafir. Semuanya dikafirkan karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang pemerintahannya syar'i. Nah, maka kita melihat bahwa apa yang dinukilkan ini adalah sebahagian dari ucapan-ucapan Abu Ishaq Al-Huwaini. Nah, berputar seputar masalah takfir, al-khuruj ala al-hukam, menuduh bahwa hukam itu kafarah dan yang semisal dari ucapan ini. Oleh karena itu para ulama telah ditanya tentang mauqif kita terhadap Abu Ishaq Al-Huwaini dari ucapan-ucapannya tersebut. Di antara para ulama yang berfatwa tentang Abu Ishaq Al-Huwaini adalah Mufti Janubul Mamlakah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ma huwa wad'u kullin min Muhammad Al-Maghrawi wa Abu Ishaq Al-Huwaini wa Husain Yaqub. Bagaimanakah keadaan dari 3 orang ini, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Ishaq Al-Huwaini dan Husain Yaqub? Dijawab oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, alladhi a'rifuhu an Muhammad Al-Maghrawi annahu takfiri. Yang saya ketahui Muhammad Al-Maghrawi takfiri, gemar mengkafirkan kaum muslimin.
Wa Abu Ishaq Al-Huwaini kadzalik. Abu Ishaq Al-Huwaini sama, demikian pula keadaannya. Wa huwa min asdiqai Abil Hasan wa munasiri. Dan dia termasuk di antara teman-temannya Abul Hasan dan penolongnya. Nah, amma Husain Yaqub fa ana la a'rifu halah. Adapun Husain Yaqub saya tidak tahu keadaannya. Maka di sini kita melihat bahwa Syekh Ahmad tidak menghukumi sesuatu di atas kejahilan. Oleh karena itu, karena beliau tidak mengetahui siapa itu Husain Yaqub, maka beliau mengatakan saya tidak tahu keadaannya. Adapun Abu Ishaq sama seperti Al-Maghrawi, bahwa dia seorang takfiri. Nah, demikian pula Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala. Beliau menjelaskan, ana min sanawatin ma ujibu, uridu an atarayyata fi amri. Ana, kata beliau, bahwa saya beberapa tahun saya tidak pernah menjawab. Ini menunjukkan sudah ada yang sering menyampaikan kepada Syekh Rabi tentang siapa Abu Ishaq Al-Huwaini. Namun beliau tidak pernah menjawabnya. Saya ingin berhati-hati dalam menyikapi orang itu. Uridu an unafishahu. Saya ingin agar saya berdialog dengannya. Arsaltu lahu munasahat. Saya telah mengirim nasihat-nasihat kepadanya. Lihat Syekh Rabi, subhanallah, menunjukkan bahwa beliau berhati-hati. Jangan disangka ketika beliau mentahdir Abul Hasan, ya, bahwa tahdirnya itu baru keluar beberapa kaset langsung ditahdir. Tidak, itu melalui proses. Nah, sudah jauh sebelumnya terjadi munasahat. Syekh Rabi menasihati Abul Hasan. Nah, termasuk pada saat dia mengirimkan kitab As-Sirajul Wahhaj yang menjelaskan tentang akidahnya, maka di sana Syekh Rabi' hafizahullah taala menjelaskan beberapa kritikan beliau dan mengirim pada Abul Hasan. Namun kelihatannya Abul Hasan ma yantasih. Adnan Urur demikian pula. Ya. Melalui munasahat yang panjang. Lalu kemudian beliau mentahdir Adnan Urur. Abdurrahman Abdul Khalid demikian pula. Ya, melalui nasihat terlebih dahulu. Tidak seperti yang disangka oleh mereka bahwa Syekh Rabi itu tergesa-gesa, atau yang disangka oleh sebagian mereka bahwa Syekh Rabi itu mutasyaddid, keras. Padahal itu semua melalui proses dengan sabarnya Syekh Rabi hafizahullah taala dalam menasihati mereka-mereka yang menyimpang. Nah, kata beliau, saya ingin munaqasyah dengan Abu Ishaq. Bahkan saya telah mengirimkan nasihat-nasihat. Lakin kama hu ma yazdadu illa bu'dan 'anil manhaj as-salafi wa talaquman ma'al qutbiyyin. Akan tetapi semakin bertambah hari, semakin jauh dia dari manhaj as-salafi. Dan semakin dekat pula dan lekat pula dengan al-qutbiyyun. Orang-orang yang berpemikiran Sayyid Qutb. Fa hadha haluh. Hadha haluhu al-an. Ini keadaannya. Ini keadaannya sekarang. Huwa yadda'i annahu min ahli sunnah wa yaqtaribu min ahli bid'ah wa yu'ashiruhum wa yatalahamu ma'ahum. Dia mengaku bahwa dia dari ahli sunnah, sementara dia lebih dekat kepada ahli bid'ah, berkumpul dengan ahli bid'ah dan menyatu dengan mereka. Apakah yang seperti ini dikatakan ahli sunnah? Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, apabila mereka hendak mengetahui keadaan seseorang, tinggal dilihat dengan siapa dia berteman. Keseharian dia biasanya bersama dengan siapa, pergaulan dia, semajelis dengan siapa dia. Dari situ kita akan mengetahui siapa dia. Walaupun mungkin kita tidak pernah mendengarkan melalui kasetnya ataukah tulisan-tulisannya tentang bid'ahnya, karena dia sembunyikan. Tapi tidak akan tersembunyi ketika dia berteman dengan siapa. Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala mengatakan, "Idza lam takhfa 'alaina, idza khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuh." Apabila tersamarkan oleh kita, tersembunyikan oleh kita bid'ahnya, namun tidak akan tersembunyi dengan siapa dia bersahabat. Nah, ulfahnya itu dengan siapa? Akrabnya dia dengan siapa? Akan ketahuan.
dari situ kita akan menghukumi ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama dengan keyakinan dan agama siapa yang menjadi teman setianya. Oleh karena itu hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian itu berteman. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam kaset yang berjudul Jalsa Ma'al Ikhwah Al-Filistiniyin. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ketika beliau ditanya, "Ma ra'yukum fi man yadda'i as-salafiyyah wa huwa la yaqtani al-kutub as-salafiyyah wala al-ashritat as-salafiyyah wa kadzalika yudafi'u 'anil mutahazzibin." Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mengaku salafi tapi dia tidak memperhatikan membaca kitab-kitab salafiyah? Nah, tidak pula mendengarkan kaset-kaset salafiyah, bahkan dia membela orang-orang dari kalangan hizbiyah. Kata Syekh rahimahullah taala, "Alladhi nansahu bihi ikhwanana ay yuqbilu 'ala al-kutub an-nafi'ah." Yang kami nasihatkan pada ikhwan, hendaklah mereka membaca kitab-kitab yang bermanfaat seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Hada hatta anfa lahum min al-ashra. Ini lebih bermanfaat dari kaset-kaset. Karena alladhi naquluhu walladhi yaquluhu ghairuna fil ashritah huwa qatrah min matarah. Sebab apa yang kami sebutkan, demikian pula yang dikatakan oleh selain kami tentang kaset-kaset itu adalah tetesan dari air hujan yang ada. Tetesan dari air hujan. Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah kaset-kaset ya ceramah biasa dan tidak bersifat durus. Beda kalau kemudian kaset-kaset para ulama, para masyayikh, syarah Sahih Bukhari, syarah Riyadhus Shalihin, tentunya ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata beliau, dan kami menasihati ikhwan kami agar mereka menghafal Riyadhus Shalihin dan sebelumnya menghafal Al-Quranul Karim. Jika mereka mampu menghafal Bulughul Maram semampu mereka, dan menghafal Al-Lu'lu' wal Marjan, dan yang semisalnya. Ini lebih bermanfaat bagi mereka. Amma ada muqtina'ihi al-ashrutah falaysa dalilan ala annahu laysa bisalafi. Adapun kalau seorang itu tidak terlalu memperhatikan kaset, itu bukan menunjukkan bahwa dia seorang salafi, bahwa dia bukan salafi. Lakin yanbaghi an nanzura ila man yuwa. Akan tetapi yang seharusnya kita perhatikan dengan siapa dia senang. Kecintaannya itu kepada siapa? Aywadul mubtadi'ah, apakah dia menyenangi ahlul bid'ah? Naam, seperti Abdurrahman Abdul Khalid, Abu Ishaq Al-Huwaini, fahadhani yu'tabarani minal mubtadi'ah. Keduanya ini teranggap dari kalangan ahlul bid'ah. Naam. Demikian pula Safar, demikian pula Salman, yu'tabarani minal mubtadi'ah, termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Demikian pula Majallatus Sunnah allati hiya la'iqatun bil bid'ah. Majallatus Sunnah, ya, yang itu lebih tepat dikatakan Majallatul Bid'ah. Banyak namanya sama ya, Majallatus Sunnah. Wahiyat tabi'atu li Muhammad Surur. Dan Majallatus Sunnah ini, ya, di antara majallahnya Muhammad Surur. Fahadihi aydan wa ahluha al-qa'imuna 'alaiha tu'tabaru majallata bid'ah. Maka majallah yang seperti ini dan orang-orang yang menjadi pengurus majallah tersebut, ini termasuk di antara majallah bid'ah. Ini disebutkan di dalam kaset Al-Majruhun, kaset nomor 3 dari Tasjilat Ahlul Hadith Al-Jazair Al-Asimah. Maka beginilah keadaan para masyayikh Jam'iyyah Ihya' Turab. Nah, ini keadaan mereka ya ikhwan. Maka hal ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini pemikirannya kemana? Apakah mereka lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau mereka lebih dekat kepada Ahlus Sunnah,
tentunya mereka akan dekat kepada para ulama ahli sunnah, ulama salaf, as-salafiyun. Mereka akan dekat kepada Syekh Al-Albani. Mereka akan dekat kepada para masyayikh, Syekh Rabi' dan yang lain. Nah, namun mereka menjauh. Yang dipilih adalah masyayikh yang seperti ini. Nah, kadang-kadang datang dari kalangan ahli sunnah, namun mereka tidak mengerti keadaan Ihya Turath. Tidak mengerti. Karena yang digambarkan kepada mereka, kepada para ulama tersebut, bahwa Ihya Turath itu, yakni amalannya baik semua. Menyebarkan kitab-kitab salaf. Biasakan Ihya Turath mencetak kitab-kitab Bukhari, Muslim, atau Al-Lu'lu' wal Marjan, atau Sirah Nabawiyah, Tafsir Ibnu Katsir, dan yang semisalnya. Ya memang bagus. Nah, Ihya Turath amalannya memberi yakni bantuan kepada anak-anak yatim, menggali sumur dan yang semisalnya. Ya memang kelihatannya bagus. Ini yang disampaikan pada para ulama. Dan para ulama ketika mereka ditanya, maka mereka tentunya menjawab sesuai dengan kadar soal yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu, soal itu sangat memberikan pengaruh. Pertanyaan disampaikan pada para masyayikh itu sangat memberikan pengaruh. Nah, yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, disahihkan oleh Al-Albani, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumu al-laila wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin berpuasa di siang hari, dan dia rajin, disebutkan kebaikan-kebaikannya, dia suka bersedekah. Ini kan amalan-amalan baik semua ini. Terus disebutkan wa tu'dhi jiranaha, dan dia suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Mungkin dia suka mencela tetangganya, mungkin dia suka mengucapkan kata-kata kotor kepada tetangganya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini, dia termasuk di antara penduduk neraka. Padahal yang disampaikan pada Rasulullah itu amal salihah. Iya kan? Qiyamul lail, berpuasa di siang hari, rajin puasa, rajin sholatul lail. Subhanallah. Disebutkan amalan-amalan sunnah, ya tentunya menunjukkan dia rajin mengerjakan yang wajib. Dia suka bersedekah, tapi disebutkan dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Nah, pernah ada yang membantah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Alhasil beliau ditanya tentang Jama'atut Tabligh. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa hadhil jama'ah la khaira fiha, jamaah ini tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Hamba Allah yang terpengaruh dengan Ihya Turath ini, dia mengatakan, "Kif tidak ada kebaikan? Dia kan sholat, dia kan melakukan amal soleh ini itu disebutkan." Nah, tidak mengerti, subhanallah. Bid'ah yang dia lakukan itu menutupi kebaikan-kebaikannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apa yang beliau jadikan sebagai hukuman kepada wanita ini, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Apakah sahabat ini kemudian mengkritik Rasulullah? Ya Rasulullah, kan tadi sudah ana bilang, dia rajin salatul lail, dia rajin puasa di siang hari, kok dibilang enggak ada kebaikan? Ini Rasulullah SAW tidak ngomong kecuali dengan wahyu. Nah, dia min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Lalu ada lagi yang bertanya, wa fulana tusalli maktubah. Ada seorang wanita, dia salat wajib. Nah, disebutkan salat wajibnya, bahwa dia mengerjakan yang wajib. Ya mungkin salat lainnya kurang, mungkin puasa siang harinya kurang. Wa tasaddaq bi aswar. Kalau dia bersedekah, sedekahnya dengan aswar. Ini ya sedikit. Nah, sedikit menunjukkan dia mungkin tidak punya harta. Kalau bersedekah ya apa adanya. Yang dimaksud aswar itu jamak dari thawb, al-qit'atu minal aqid. Nah, ini potongan dari ya keju, potongan keju. Susu yang dikeringkan. Itu yang disedekahkan. Wanita sebelumnya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya min ahli nar, la khaira fiha," menunjukkan bahwa dia rajin bersedekah. Tapi permasalahannya dia suka menyakiti tetangganya. Wanita yang kedua ini ditanya, dia senantiasa mengerjakan salat wajib, bersedekah bi atwar wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min ahlil jannah." Dia termasuk di antara penghuni surga. Nah, yang menjadi syahid ketika kita menyebutkan hadis ini bahwa pertanyaan itu sangat memberikan pengaruh kepada jawaban. Iya kan? Ada seorang datang, "Ya wahai syekh, kami punya yayasan. Yayasan kami bergerak di bidang sosial, di mana kami mencetak kitab-kitab salaf, Sahihul Bukhari, Muslim, Sunan-Sunan, Tafsir Ibnu Katsir, Lu'lu' wal Marjan, Ar-Rahiqul Makhtum, kitab-kitab yang lainnya. Nah, dan kami senantiasa bermanhaj di atas manhajus salafis salih. Pedoman kami adalah Alkitab was Sunnah ala fahmi salafis salih." Karena yang ditanya adalah seorang alim salafi. Nah, ya, dan kami memberikan bantuan di berbagai negara. Nah, Hafrul Abar, Kali Sumur, bantu anak-anak yatim dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu ya Syekh? Apakah ada yang salah? Ya tentunya jawabannya ya bagus. Nah, saya mendukung amalan-amalan ini. Ini adalah amalan baik, akidahnya sahihah dan seterusnya. Ya jelas bagus lah. Nah, tapi coba ditambah. Nah, ditambah penyampaian itu kepada para masyayikh, dan yang membimbing kami adalah seorang syekh yang kami muliakan. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya ditambahkan Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Syinqiti itu cetakan lama, yang mengatakan para ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'. Nah, dan kita menganjurkan untuk masuk ke dalam parlemen. Nah, itu ditambah, dijelaskan secara hakiki. Nah, baru adil dalam memberikan pertanyaan kepada para masyayikh. Dan itu mereka tidak lakukan. Itu yang jadi masalah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, sebahagian mereka melontarkan syubhat kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, dan mereka mengatakan bahwa as-salafiyun terlalu keras dalam menyikapi permasalahan ini. Mereka mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Yang namanya masalah ijtihadiyah tidak boleh diingkari, apalagi kalau sampai kepada tingkatan tahdzir atau hajar. Nah, dan ini sering disampaikan oleh mereka. Nah, dan disebutkan pula oleh salah seorang tokoh, Pak Pembela Ihya Ut-Turat, Firanda.
Nah, dalam kitabnya, kitab buruknya yang masyhur, ya, yang direkomendasi oleh Ahmad Faiz, Abu Ihsan Al-Maidani, Abdurrahman Tamim, yang memang selama ini mencari-cari penguat untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Wallahu musta'an. Apakah seperti itu para ulama dalam menyikapi permasalahan? Memang betul, ada masalah-masalah yang kita tidak boleh saling mengingkari, dalam artian pengingkaran yang sampai kepada tingkatan tahdzir, yang sampai kepada tingkatan hajar, namun tetap dibangun di atas ukhuwah. Nah, tapi ada permasalahan-permasalahan yang kita tidak diperbolehkan diam, dan kita harus berbicara, dan kita harus mengatakan al-haq ahaqqu ayyuttaba', kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, dan memberikan tahdzir, memberikan peringatan dari orang-orang yang menyelisihi, walaupun dalam perkara khilafiyah atau diistilahkan dengan masail ijtihadiyah. Nah, ini harus difahami. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Tidak setiap perselisihan itu bisa dianggap. Namun perselisihan yang memiliki sisi pandang yang kuat, itulah yang tidak diperbolehkan kita saling tahdzir, saling hajar. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika seorang bertelunjuk ketika tasyahud, apakah digerakkan atau tidak? Nah, kamu tidak menggerakkan, saya tahdzir loh. Awas. Itu Syekh Al-Albani jelas mengatakan dianjurkan, syariatkan. Anda keliru ya, tidak boleh. Ini termasuk masail khilafiyah ijtihadiyah. Nah, atau dalam masalah sedekah. Nah, Anda bersedekah setelah ruku, mubtadi'. Anda ini termasuk ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Syekh Al-Albani mengatakan itu bid'ah, maka orang yang melakukannya ahlul bid'ah. Oh, keliru. Anda salah. Nah, ini masalah-masalah yang memang lahu hazzun minan nazar, memiliki sisi pandang yang kuat. Sekarang para ulama tidak boleh ada saling tahdzir dalam perkara ini. Tapi tidak boleh kemudian permasalahan ini disamakan dengan kesalahan-kesalahan ihya'ut turath. Tidak diperbolehkan. Kesalahan ihya'ut turath wadihah, jaliyah, menyelisih usul manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun masalah-masalah fiqhiyah seperti yang kita sebutkan, nah, tidak boleh seorang itu saling tahdzir dalam perkara tersebut. Pembahasan secara ilmiah silahkan. Nah, namun tahdzir tidak diperbolehkan. Adapun kesalahan ihya'ut turath, apakah kita diam begitu saja? Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang masalah la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad. Ini saya sudah jelaskan dalam kitab Menjalin Ukhuwah. Saya menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Di sana beliau menjelaskan secara panjang lebar bahwa menyebutkan secara mutlak kaidah ini tidak benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, فذلك حينما لا يتبين الدليل مع أهل المختلفين. Tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad ketika tidak jelas dalilnya pada salah satu dari mereka yang berselisih. فإذا تبين وجب الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالفه. Apabila telah jelas, wajib untuk mengambil apa yang dibangun di atasnya dalil dan meninggalkan yang selainnya. Nah, lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan itu pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ucapan sebagian para ulama la inkara fi masail al-ijtihad laisa ala itlaqihi. Faedah ini tidak secara mutlak. Al-muradu ma yumkin an yujtahada fihi wa ma la yumkin fa fihi al-inkar. Yang dimaksud adalah sesuatu yang memungkinkan seorang berijtihad
yang tidak memungkinkan seorang berijtihad, maka ada pengingkaran padanya kalau telah jelas dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Nah, kemudian mereka ini sebenarnya tidak menjalani kaidah ini kalau mereka benar-benar berjalan di atasnya secara mutlak. Nah, ternyata di sana banyak permasalahan-permasalahan yang para ulama mengingkari orang yang melakukannya, walaupun itu dalam perkara khilafiyah, ijtihadiyah. Nah, apabila telah jelas padanya dalil.